Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di wilayah Kota Administratif Jakarta Utara adalah pelabuhan terbesar dan paling sibuk di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor import atau antar pulau, Pelabuhan Tanjung Priuk memiliki fasilitas memadai untuk melayani arus keluar masuk barang, baik konvensional, curah, maupun kontainer. Ada 5 terminal pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pertama, Jakarta International Container Terminal 1 atau JICT 1. Kedua, Jakarta International Container Terminal 2 atau JICT 2. 3. Terminal peti kemas Koja. 4. Mustika Alam Lestari. Dan kelima, Multi Terminal Indonesia. Sementara, adapun realisasi arus peti kemas yang dilayani Pelabuhan Tanjung Priuk pada periode 2021 sebanyak 6.750.302 20 foot equivalent units. Angka tersebut naik 8,78% jika dibandingkan pencapaian pada 2020 yang tercatat 6.205.301 20 foot equivalent units. Maka dengan demikian bisa dipastikan dengan tingginya arus keluar masuk peti kemas yang diangkut truk-truk besar menimbulkan kemacetan hingga ke jalan-jalan di lingkungan dan rumah warga. Sering terjadi insiden kecelakaan yang merenggut nyawa warga. Bukan rahasia umum lagi, problematika ini sudah berlangsung sangat lama dan belum ada solusi sampai sekarang ini. Apakah pemerintah, kota administratif, dan instansi terkait membiarkan hal yang mereka anggap sepele itu? Namun besar artinya bagi masyarakat di sekitar kota pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Selamat malam untuk semua pemirsa dan penonton di YouTube channel kantorberita.co. Hari ini kita akan berdiskusi dengan owner atau founder dari Lembaga Sukses Jakarta, Saudara Anung MHD, yang selama ini punya kekhususan ya, yang menyikapi persoalan-persoalan terkait tata ruang kota Jakarta, khususnya di DKI Jakarta dan Jakarta Utara pada khususnya. Jadi apa saja yang jadi persoalan dengan persoalan tata ruang ini, bagaimana regulasinya, karena ini menurut saya sebuah sengkarut ya, jadi sebuah benang kusut yang memang agak sulit diurai karena ini sudah akut dan sudah puluhan tahun terjadi, sehingga kita juga bingung dari mana mengurai benang kusut ini, karena bicara pelabuhan itu menjadi salah satu devisa terbesar untuk bangsa ya, bukan hanya Jakarta tapi juga untuk bangsa Indonesia secara umum, karena bea cukai, semua pemasukan pajak dan peti kemas, ekspor impor itu semua berasal dan bermuara di pelabuhan Tanjung Priuk yang selama ini dinaungi oleh PT Pelindo. Oke, kita sapa Saudara Anung MHD dari Lembaga Sukses Jakarta. Selamat malam Pak Anung, Saudara Anung ya? Iya, Saudara Bapak nih? Bapak-bapak belum? Lumayan, udah punya anak 3. Selamat malam Bang Angka, selamat malam semua. Bang Anung nih, bagaimana sih nih persoalan JITC, Pelindo, kemudian apalagi tuh Wali Kota Jakarta Utara, kemudian masyarakat. Ini karena saya juga orang tinggal di Priuk ya, karena banyak persoalan-persoalan yang sejak saya SMP, kebetulan saya SMP kan di pinggir jalan ya, di Unsas itu. Hampir setiap hari saya ngelihat orang ketabrak kontainer, kesenggol lah, dan nggak jarang yang ketabrak itu pasti mati gitu. Jadi dari saya kecil, dari saya SMP itu saya sudah menyaksikan, dan hingga saat ini fenomena tersebut masih sering terjadi gitu. Artinya
apa sih ini persoalan yang sangat substansi, mendasar dan harus dicarikan solusinya segera, karena kalau tidak ini yang menjadi korban kan pasti masyarakat yang tinggal di Jakarta Utara. Mungkin masyarakat yang tidak terkena atau tidak menjadi korban acuh nggak acuh ya. Tapi buat orang-orang yang selama ini sudah menyaksikan atau bahkan keluarganya jadi korban, itu kan jadi persoalan dan problem besar gitu. Nah, ini tidak pernah dikritisi, tidak pernah disikapi, dan tidak pernah dijadikan sebagai sebuah persoalan sosial oleh pemerintah. Padahal ini juga sebuah kekhawatiran yang begitu mendasar ya. Mungkin Bang Anung bisa membuka data statistik atau apa yang bisa kita bedah. Mungkin kita dari awal, apa yang menjadi penyebab sengkarut ini terjadi, benang kusut ini? Ya, makasih Bang Aka, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau menjawab permasalahan apa yang terjadi sebenarnya di wilayah Jakarta Utara, termasuk juga penataan ya. Sebenarnya penataan lalu lintas yang harus konsen. Sebetulnya kita, kalau saya pribadi sih sudah konsen ke bagaimana cara mengatur atau mengelola distribusi dari dan ke pelabuhan, karena memang kita muaranya adalah pelabuhan. Jadi kan tinggal ini jalur distribusi barang ke pelabuhan dan mau keluar ke pelabuhan itu kan harus ditata. Nah, kita sebenarnya pemerintah DKI ataupun Kementerian Perhubungan sudah ada tuh yang namanya peraturan-peraturan yang membahas tentang jalan, kelas jalan 1, 2, 3 sampai 3C. Itu kan sebenarnya aturan-aturan yang harus menjadi yang harus dipatuhi oleh seluruh driver supir, driver truk trailer maupun penyelenggara negara, termasuk juga pejabat-pejabat yang berwenang, antara Dishub-kah, antara kepolisian kah, bahwa ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 kalau nggak salah, itu tentang penindakan. Bahkan kalau memang supir yang lewat situ, dia bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, itu penjara 1 tahun dan dendanya itu 250 juta. Artinya sebenarnya dari regulasi sudah ada. Dari zonanya, tentang, kan permasalahannya gini, si truk ini dia poolnya ada di mana? Poolnya ada di umpama kita di pelabuhan itu kan di jalan Jalan Yosudarso lah katakan, atau di Jalan Cacing Raya lah dan sekitarnya IKT itu. Nah, ini truk-truk ini ada di mana? Apakah ada di zona perumahan atau di zona di memang peruntukannya dia pool atau perusahaan? Kalau ada di perumahan, ini yang jadi masalah. Dan itu banyak. Dan itu banyak, dan itu yang terjadi. Dan itu yang semenjak tahun 2011 kita udah menentang itu. Kita demo ke wali kota, demo ke Polres, dan demo ke instansi-instansi yang lainnya untuk menutup pool-pool yang peruntukannya salah gitu kan. Nah, ini kan yang jadi masalah ketika dari pelabuhan dia masuk ke pool yang berada di pemukiman warga, sehingga macetnya itu kemana-mana, bukan sentralisasi. Kalau yang benar kan gini, pemerintah itu menegakkan tuh aturan-aturan zonasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata ruang itu kan, bahwa nggak boleh tuh pool-pool berada di pemukiman warga. Sehingga kalau udah itu diterapin, ya pasti pool akan cari yang terdekat, antar kelas jalannya harus di kelas jalan kelas nomor 2 umpama. Dan perdanya juga sesuai. Itu nggak akan terjadi tuh kemacetan di mana-mana. Kalau yang sekarang terjadi kan, kalau jadwalnya ekspor impor aja Jumat, Sabtu, sampai Senin gitu. Nah, itu udah kemana-mana tuh macetnya, sampai ke Pelumpang Semper, bahkan sampai depan rumah kita pun macet. Karena apa? Karena distribusi itu tadi, pool itu dia balik ke truk trailer itu dia balik ke poolnya yang ada di pemukiman warga. Itu yang jadi masalah. Dan sebenarnya kita udah meminta pihak, terutama pihak Pemkot Wali Kota Jakarta Utara untuk menjalankan fungsinya. Kalau memang perdanya udah ada, undang-undangnya udah ada, kelas jalannya udah ada, ya udah ditindak. Nah, kemarin memang ada tuh percobaan dia, pihak wali kota itu mencoba untuk
memberi batasan waktu di Jalan Pelumpang Semper itu dari jam 6 sampai jam 9 nggak boleh, sampai jam jam 3 sampai jam 9 malam nggak boleh. Tapi itu hanya sebatas menurut saya perlu dukungan dari pihak-pihak lain termasuk instansi kepolisian, terus juga suku dinas perhubungan untuk penindakan. Kalau cuma diterapkan terus juga nggak dipantau dan nggak dijadikan sebuah pelanggaran, orang yang melakukan pelanggaran ya begitu aja namanya masyarakat kan gitu. Nah intinya harus ada penataan yang jelas dan penindakan pelanggaran-pelanggaran. Kalau pul-pul itu nggak sesuai zonasi dan truk-truk itu melalui kelas-kelas jalan yang memang bukan harusnya dilalui, ya tindak. Itu aja sih sebenarnya Bang Aka. Dan perlu diketahui bahwa setiap hari itu kita meneliti dari kita melakukan investigasi hampir 30 tahun Bang Aka. 1 tahun itu satu hari itu 1 nyawa. Yang kontainer itu memakan korban meninggal dunia. Jadi bisa dibilang ini udah banyak korban ya. Walaupun sebenarnya ekspektasinya nggak seperti itu. Walaupun banyaklah yang perlu dikaji, apakah gara-gara kontainernya, apakah juga gara-gara yang korbannya juga dia naik motornya apa kan ugal-ugalan. Tapi kan paling nggak kita harus melihat masalah itu juga dari objeknya. Ya objeknya apa? Ya truk trailer itu yang melintas di satu jalan yang sama, yaitu jalan masyarakat. Ya kalau di kementerian kan ada yang namanya jalan kelas nasional, kelas provinsi, kelas kabupaten kota sampai dengan kecamatan. Nah, itu yang seharusnya difungsikan. Ya, yang masih abu-abu. Saya juga diskusi sama teman-teman dinas perhubungan gitu kan. Apakah itu masih berlaku? Oh enggak, tapi ada yang bilang enggak. Ya artinya kita juga perlu kejelasan. Makanya diskusi-diskusi ini juga harus kita sering intens kan, untuk supaya masyarakat juga berkeyakinan, masyarakat juga dapat ilmu baru, dan ketika orang udah tahu dia akan tegur di lapangan. Oh ini nggak boleh nih, harusnya nih jangan di sini nih kan gitu. Dan nggak ada lagi yang tameng-tameng tuh. Kalau saya dari 2011 itu kita konsolidasi sama warga sekitar pul-pul yang tapi akhirnya kita karena banyak kepentingan, karena kan ujung-ujungnya kan ya begitulah. Akhirnya kita dibenturkan sama premanisme, orang yang nggak ngerti hukum, orang yang disangkanya kita itu ngusik-ngusik pendaringan orang, padahal kan enggak kan. Kita kan cuma hanya nutup, ya udah kalau lo mau usaha yang bener, jangan yang kayak gini lo bawa ke wilayah, artinya kan membahayakan banyak pihak. Barangkali itu. Mungkin tadi gini, artinya regulasinya sudah ada, hanya tinggal bagaimana pemerintah yang ditunjuk, dalam hal ini wali kota yang menjabat ya, harusnya bisa melakukan eksekusi dan melaksanakan undang-undang, mengejawantahkan semua apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang wali kota, pemangku kepentingan. Jadi persoalan kan itu yang ya Bang Anung ya, tidak terlaksananya perundang-undangan, tidak terlaksananya peraturan-peraturan yang sudah baku, sudah terjadi dibuat. Jadi memang pernah juga ada peraturan yang pakai jam tadi seperti jam 7 atau jam 6 sampai jam 9 itu kontainer nggak boleh lewat. Dulu pernah diterapkan memang itu, tapi hanya beberapa bulan berjalan. Tapi setelah itu memang hilang. Bukan berarti peraturan yang dicabut, tapi tidak ada tindakan dari lembaga-lembaga terkait ya, misalnya kepolisian atau dari di Sub gitu, atau dari yang bisa harusnya mengawasi regulasi ini supaya terus berjalan, bahwa di jam-jam kerja itu bagaimana tidak ada kontainer yang keluar masuk. Nah, tadi juga hubungannya dengan yang tadi Bang Anung bilang, tingginya kematian masyarakat yang dihitung mungkin dari dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Kalau dihitung satu hari itu 1 orang yang mati, itu artinya sangat tinggi ya. Jadi ini harus sebenarnya menjadi atensi khusus buat seluruh pemangku kepentingan di negeri ini, mulai dari Presiden, Menteri Perhubungan, kemudian bahkan Gubernur DKI Jakarta yang akan memimpin di masa depan ya. Mungkin kalau yang masa sekarang kan Pak Anies juga tidak terlalu konsen terhadap persoalan ini, tapi itu juga catatan kekurangan untuk kepemimpinan Pak Anies. Artinya dalam masa kepemimpinan Pak Anies banyak punya terobosan, banyak punya
prestasi yang dibanggakan, tapi kemudian ada hal yang sangat krusial dan ini menjadi pendaringan dan income terbesar buat negara, dan ini punya persoalan besar dan PR besar yang tidak pernah terselesaikan. Dan dari masanya Pak Jokowi sebagai gubernur, bahkan sebelumnya Pak Foke, Fauzi Bowo, kemudian bahkan Pak Yos ya, Bang Yos, sampai yang terakhir Pak Ahok, sampai terakhir ini Pak Anies, juga tidak pernah selesai persoalan ini. Artinya apa yang menjadi apakah sekuat itu karena saya dengar Pak Anung ini kan pernah juga ada upaya-upaya tanda kutip suap ya untuk membungkam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ini. Jadi bahkan ada tindakan-tindakan represif dari aparat. Pernah didatengin sama tentara Kodim ya, karena berteriak-teriak soal regulasi ini. Nah ini menjadi PR dan menjadi persoalan yang harus diselesaikan gitu. Mungkin Bang Anung bisa lebih menjabarkan Bang terkait penataan kota pelabuhan ini kan ya, ekspektasinya kemarin Anies sebagai gubernur bisa mengeluarkan rekomendasi atas rancangan induk pelabuhan ya, Tanjung Priuk di tahun 2018 sampai 2028 sesegera mungkin. Seperti apa kewenangan yang bisa diambil sepenuhnya oleh Anies kalau memang Anies masih bisa dalam waktu 1 bulan ke depan, ini kan masih ada kekuasaan dia nih. Saya juga pernah dengar, karena kan gini Bang Aka, kita itu intens banget, kita bergerak sama kawan-kawan pergerakan di Jakarta Utara ya, ada beberapa perwakilan ormas. 3 tahun yang lalu kita intens meminta wali kota, bahkan wali kota juga pun ngebentuk dalam surat tugasnya nomor berapa saya nggak tahu, itu menyebutkan semua dinas-dinas, kabak-kabak yang ada di jajaran wali kota untuk menyelesaikan masalah ini selama 3 tahun itu kan. Udah 3 kali ganti wali kota pun nggak ada yang konkret gitu, nggak ada kepastian secara konkret, tapi memang ada upaya. Saya melihat selama 3 tahun ini pihak wali kota termasuk juga teman-teman ormas Jakarta Utara udah ada upaya, walaupun memang seperti Bang Aka bilang itu, ini kan masalah bisnis ya, bisnis seseorang yang memang duitnya gede. Termasuk bisnis negara lah ini. Iya, kalau negara sih enggak, barangkali ya oknum-oknum negaranya yang dia punya lahan, punya bisnis investasi beli lahan gitu kan. Ini kan terkait penataan pool-pool yang bukan semeter 2 meter Bang Aka, di 1 hektar, 2 hektar, yang dia masuk itu 100-200 unit, itu kan udah ketahuan income-nya kan kalau saya lihat itu. Sehingga ketika ini ditutup, dia udah akan kehilangan tuh uang yang masuk sebulan 100-200 juta. Nah ini juga masalahnya. Ya kan kita tahu sendirilah, kita lama di pergerakan bagaimana kelakuan oknum-oknum para pejabat kan. Betul. Kita udah tahu banget. Dan itu juga yang menjadi kendala kenapa selama 3 tahun ini kita terhendat-hendat. Saya juga memaklumi bahwa kapasitas karena kita provinsi khusus ya, kita cuma ibu kota ya, administrasi, kita cuma administrasi. Wali kota juga nggak terlalu mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat peraturan. Itu kan agak sulit memang. Betul. Memang dalam hal ini agak lamban ya, karena di situ kita bekerja samanya cuma sama wali kota. Seharusnya sampai ke tingkat gubernur ya, paling nggak gitu, bisa mengeksekusi supaya gubernur bisa ngeluarin peraturan gubernur tentang khusus permasalahan ini, karena ini kan kaitannya kan luar biasa. Ini harusnya menjadi masalah nasional karena ada di situ pelabuhan internasional nomor 1 di Indonesia kan, termasuk kayak kemarin Jokowi itu turun langsung kemari cuma masalah
premanisme, Iya. kan gitu kan pernah Miris Pak banget Jokowi ya, kan iya. premanisme, dan akhirnya Pak Jokowi turun ke Priok cuma untuk gara-gara urusan itu. Padahal kalau kita dikasih kesempatan ngobrol sama Pak Jokowi, diskusi gitu kan, Ada hal yang lebih padahal substansi ada ya? yang lebih substansi. Dan Betul. ini bukan cuma kepentingan para pengusaha ataupun driver, ini kepentingan masyarakat Secara umum, iya, ya. hampir 2 juta sekian masyarakat Jakarta Utara yang Utara. terkena imbasnya. Harusnya Pak Jokowi Lebih aware ke situ. aware ke situ. Tapi kan ya kita mengapresiasi lah. Artinya Pak Jokowi juga ada niatan ke situ. Barangkali melalui diskusi-diskusi ini juga nyampe ke dalam tataran tingkat nasional, karena ini kan harus sinergi, Bang Aka. Bagaimana penataan kota pelabuhan yang secara terintegrasi digital gitu kan? Kan sekarang udah zaman digital kan, kita pakai map, Iya, kita pakai seharusnya tracking, antara kerjasama antara pelabuhan, terus pihak-pihak terkait lainnya, barangkali dalam hal ini yang punya wewenang dan potensi mengelola pergudangan itu adalah KBN, barangkali kan ini bisa bersinergi, termasuk Bea Cukai dan pihak-pihak terkait lainnya lah, berkolaborasi. Apa yang dibutuhkan adalah lahan gitu kan, lahan untuk pemindahan pul-pul yang berada di pemukiman warga, sehingga ketika pul-pul yang ada di pemukiman warga ini ditutup, ya pemerintah udah menyiapkan. Nah, itu dari mana apanya, dananya atau dana talangannya untuk menyewa duluan itu yang untuk apa, kan bisa kerjasama, apakah dari CSR-nya Pelindo, apakah dari CSR-nya KBN, atau dari dana-dana Pemprov lainnya yang bisa dialokasikan, kan bisa aja. Nah, masalahnya ini paling tidak saya berharap suara-suara ini didengar sama orang yang punya hati nurani, yang juga punya potensi, yang punya power untuk mengambil keputusan, Bang Aga. Barangkali itu aja, Bang Aga, ke depannya, supaya diskusi-diskusi ini lebih dipertajam dan jelas gitu siapa yang mengeksekusi ini. Karena kalau saya mengharapkan cuma keputusan ini diambil oleh wali kota, ya itu agak tidak mungkin, karena kapasitas wali kota cuma sebatas pemerintahan administratif, bukan pengambil keputusan. Oke, Bang, ini mungkin dalam RIP Pelabuhan Tanjung Priuk ada beberapa area yang akan ditata ulang, misalnya Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian pemerintah DKI Jakarta juga akan menyatukan Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi heritage spot ya. Konsekuensinya mungkin terminal penumpang yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk mesti dipindahkan ke Sunda Kelapa, yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi fasilitas turis internasional. Kawasan pelumpang juga masuk dalam RIP Pelabuhan Tanjung Priuk. Depo Pertamina yang ada di sana akan dipindahkan ke kawasan pelumpang Tanjung Priuk. Kawasan pelumpang sepenuhnya akan menjadi kawasan pemukiman. Mungkin ini bagian dari solusi, Bang. Tapi apakah ini bisa benar-benar menjadi solusi? Iya, artinya kan itu rencana besar negara setingkat nasional. Saya juga dengar itu, bahwa nanti itu akan dipecah nih yang namanya dalam negeri. Untuk masalah kapal Roro itu dipindahin ke Pelabuhan Batimban, Bang Aka. Kalau untuk yang di Tanjung Priuk itu khusus ekspor impor kontainer. Kalau untuk yang dalam negeri itu ada lagi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bukan, ada di Marunda Center. Nah, kalau Pelabuhan Sunda Kelapa memang ditata untuk pariwisata dan penumpang dan lainnya. Tapi kan ya saya nggak tahu ya bagaimana konsisten kepemerintahan selanjutnya. Artinya 5 tahun, 5 tahun, artinya 5 tahun itu apakah cukup untuk menata itu semua? Sedangkan untuk memindahkan yang intersuler aja dalam negeri ke Patimban itu kan banyak perangkat-perangkat yang terkait, yang terganggu, akhirnya jadi operasionalnya yang tadinya harusnya ke pelabuhan sini ke sana tuh ke Subang 4 jam, 5 jam ada kos lagi kan gitu. Ya kalau konsistensi nggak masalah, tapi kalau yang udah-udah kan kita tahu bagaimana pejabat kita di negara ini kan, cuma yang terpenting adalah program-program, terus apa namanya, pembangunan, tapi nggak konsisten. Nah, itu yang jadi masalah. Memang dikasih tahu blueprintnya tuh kayak begini, bahwa di Marunda Center itu akan intersuler, di Tanjung Priuk itu ekspor impor khusus, dan di Pelabuhan Patimban Subang itu yang untuk mobil kapal Roro. Ya sampai saat ini juga kan belum sepenuhnya. Betul. Kayak di Pelabuhan Marunda aja kan aksesnya itu sangat begitu buruk kan.
bagaimana itu menjadi sebuah barometer kepelabuhan ya kita Jakarta, kalau di wilayah-wilayah lain umpama Banjarmasin, terus Pontianak yang kota-kota kecil nggak menghubungkan beberapa daerah sih nggak masalah. Ini kan pelabuhan di Jakarta yang memang tingkatnya tingkat nasional. Ya kalau saya lihat memang infrastruktur Jakarta yang kurang memadai. Artinya secara kelas jalan kurang lebar. Nah saya juga nggak tahu itu kan kapasitas Kementerian PUPR barangkali kan, dan itu makanya kita banyak diskusi-diskusi supaya ini terdengar oleh orang-orang yang mempunyai pengambilan keputusan, Bang Aka. Tapi ini memang sangat menyedihkan loh kalau memang tingginya angka kematian satu orang satu hari, kemudian memang kemacetan yang sangat crowded itu di setiap weekend ya, pokoknya udah hari Jumat sampai hari Senin itu Tanjung Priuk itu mau jam 2 malam aja macet itu di mana-mana, dan itu sampai hari ini masih terjadi gitu. Artinya memang dibutuhkan ketulusan dari para stakeholder, khususnya para pejabat terkait seperti Dinas Perhubungan, Pelabuhan, kemudian pemerintah di tingkat provinsi, ya semua stakeholder yang harusnya mendukung dan bisa mengeksekusi regulasi yang sudah dibuat sebenarnya gitu. Karena bagaimanapun juga, ya itu dia tadi, ketika bicara ekspektasi pasti akan indah dan sangat membuai orang bahwa itu sebuah harapan yang sangat dicita-citakan ya, tapi bicara realitas selalu jauh dari apa yang menjadi ekspektasi. Kan gitu ya Bang ya? Iya, betul. Kalau bicara ekspektasi selalu tinggi, selalu enak, selalu indah didengar, kayak surga lah kita dengarnya gitu. Indah banget penataan ini, tapi realitasnya tetap aja setiap hari masih ada orang yang mengerikan loh kalau pernah melihat orang kelindes kontainer. Itu apakah yang kelindes palanya pecah ataukah yang badannya terpisah, yang harus cacat seumur hidup, karena itu selalu sangat tragis gitu, dan itu anak-anak kita, depan mata kita, tetangga kita, saudara kita, banyak yang terjadi kayak gitu, dan sering kali dalam satu bulan itu bisa beberapa kali kita orang Priuk ini bisa menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu, dan ini semoga menjadi atensi ya buat kalau di tingkat wali kota misalnya kurang bisa mengeksekusi ya. Kita berharap juga ini bisa dikoordinasikan dengan tingkatan yang lebih tingginya, apakah dengan gubernur, kemudian dengan dinas perhubungan di tingkat provinsi atau di tingkat kementerian sekalipun bahkan gitu. Kemudian bagaimana peran dan sikap Pelindo dalam kemudian menata traffic lalu lintas kontainer-kontainer ini keluar masuk pelabuhan, dan bagaimana mengatur supaya mereka kontainer-kontainer ini tidak seenaknya parkir atau pool di pemukiman warga, kan itu yang jadi persoalan ya. Iya. Bagaimana kontainer-kontainer ini tidak lagi parkir di pemukiman warga, adanya sebuah penataan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif menjadi solusi. Mungkin solusinya juga Lembaga Sukses Jakarta sudah ada ya Bang ya? Ya ini kan usulan kalau terkait ngebangun infrastruktur itu kan lagi-lagi kita siapa Bang Aka, sedangkan pemerintah aja yang jelas-jelas punya duit dia nggak mau ngeluarin kan, padahal kita udah kasih juga ide, tapi kan begini pada intinya kan ini adalah masalah sosial yang harus sama-sama kita bahu-membahu menyelesaikan ini, bahwa dampak negatif daripada operasional pelabuhan, kepelabuhanan itu kan bukan cuma yang tadi Bang Aka kita bahas itu masalah korban jiwa, bukan, itu udah pasti korban jiwa pasti. Ada juga kan masalah kemacetan, yang mana macet itu juga nimbulnya kan kemana-mana itu Bang Aka, bensin kita habis, kita stres, itu kan kerugian imaterial ya, betul. yang nggak bisa diakumulasi secara duit kan. Dan ini masyarakat juga punya hak untuk menggugat pemerintah, bahwasanya pemerintah nggak menjalankan regulasi yang seharusnya. Saya sama kawan-kawan melihat dan menunggu ini, momen ini kan, ini takutnya menjadi menjadi bahan olok-olokan politik kalau kita mau main sekarang. Udah biarin aja, nanti tunggu karena ini kan pergantian gubernur kan, takutnya kita mau main gini nanti ada dampak negatif politik kan, kita nggak mau. Kita maunya kita sama-sama
pemerintah kota Jakarta Utara kita jalan bersama, Dinas Perhubungan, Pelindo, termasuk Direktur Utama Pelindo juga kita akan sambangi, kita akan minta pertanggungjawabannya dia sebagai pimpinan perusahaan yang harus memperhatikan nilai-nilai sosial kan yang tadi kita bilang banyak sekali dampak-dampak negatif. Dan jangan sampai yang punya kepentingan yang main duit, yang nyari duit di situ aja dia ngerasakan apanya manisnya, tapi kita dikasih pahitnya. Nah itu kan nggak adil, nggak fair. Kalau kita juga sebagai masyarakat punya hak juga, kita punya bayar pajak, kita punya kepentingan yang lain-lain, kita juga warga negara yang baik. Ayolah, ini masalah kita juga bukan teriak-teriak, juga bukan mau nyalain pemerintah, tapi ayo sama-sama gimana? Sama-sama mencari solusi ya. Iya. Barangkali Bang, bicara Pelindo mungkin Bang, dari kacamata Pelindo 2 ini kan mungkin selaku badan usaha pelabuhan, rencana induk pelabuhan 2018 sampai 2028 menjadi entry point untuk mengusung konsep Port City bagi pelabuhan Tanjung Priuk. Dalam konsep ini, pelabuhan peninggalan Belanda ini akan menjadi pelabuhan cerdas atau smart port, terintegrasi dan berkelanjutan. Sejauh ini bagaimana sikap Pelindo terhadap masyarakat di sekitar? Apakah sudah ada sosialisasi atau pembicaraan dengan perwakilan warga seperti ormas atau lembaga-lembaga terkait gitu ya? Kalau itu saya dengar memang kan melalui forum-forum, tapi ya dia hanya mengeluarkan single ID yang berupa apa gitu, yang itu dikasih ke supir atau truk itu untuk masuk gitu kan. Ya artinya dia hanya memikirkan di area kepelabuhanan aja, di luar pelabuhan barangkali Pelindo nggak sampai ke sana. Makanya nanti kalau memang ada kesempatan kita sambangi direktur utamanya, bisa. kita diskusi. Mungkin kita undang juga ya dari pihak Pelindo kita diskusi artinya bagaimana kalau memang itu diadakan ID apa tadi? ID kayak gitulah. ID akses itu tadi ya. ID akses ya coba dipikirin kemana ini si truk-truk itu habis masuk terus kemana dia? Apa dia parkir pinggir jalan kan ngeganggu. Nah Pelindo juga bisa mengait-ngaitkan nanti ketika kalau memang konsepnya dan kita udah sepakat kita membangun sebuah barangkali terminal truk trailer yang memang terintegrasi antara Pelindo dan bea cukai gitu kan. Kalau udah satu sistem terintegrasi secara digital ini kan udah enak kita. Kir ada di situ, pengontrolan, drivernya harus sesuai dengan umurnya, kan nggak ada lagi yang kecil-kecil tuh. Betul, yang usia-usia 14, 15 tahun. Kalau kita, Bang Aka, kita sekarang malam kita berhentiin itu konten itu orang masih kecil-kecil tuh, 14, 15, bagaimana ceritanya dia, nembak. Nah, itu kan negara kita kan kayak gitu kan, yang penting ada duit jadi SIM. Kayak Bang Aka aja nggak ada apa. bisa kan? Cincai yang penting lah duit. semuanya, Nah itulah makanya penyakit kita itu sebenarnya penyakit daripada kompromi kejahatan, Bang Atta. Makanya hal-hal ini terjadi ya sebenarnya penyakit masyarakat juga jangan salahin pejabat. Kalau pejabat dikasih duit siapa yang nggak mau? Orang jin aja dikasih duit mau kan gitu kira-kira. Gitu jin masih doyan duit berarti ya. Ya mungkin ke depan kita akan mengembangkan ya isu ini menjadi sebuah bola salju yang menggelinding semakin besar. Kita berharapnya seperti itu. Kita akan mendatangi pihak Pelindo, bahkan kalau boleh kita akan mengundang ke studio kita dari pihak Pelindo, dari Bapak Wali Kota yang terhormat, kemudian semua pihak-pihak terkait supaya kita bisa sama-sama merumuskan dan mencari solusi yang bukan sekedar wacana tapi benar-benar bisa dieksekusi sehingga menjadi solusi yang indah betul-betul sesuai ekspektasi masyarakat. Pembahasan yang selama ini dilakukan ini oleh Abang sebagai lembaga sukses Jakarta, apakah hanya sendiri atau ada beberapa lembaga lain atau ormas atau apalah yang menjadi representasi warga di Jakarta Utara ini untuk membuka dampak negatif bagi masyarakat sekitar pelabuhan? Apakah sejauh ini sudah ada Bang atau hanya di Lembaga Sukses Jakarta ini aja? Iya, kalau saya pribadi kan dari tahun 2011, sekarang 2022, hampir 10 tahun lebih kan. Itu saya konsen ngusir di pemukiman yang ada di Pelumpang Semper tuh, bersama-sama warga. Tapi akhirnya ganti wali kota dibuka lagi. Nah setelah tahun 2018 atau 19 ya kalau nggak salah ya. 2019 saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman Ormas Jakarta Utara. Di situ ada Pemuda Pancasila, ada dulu FPI sebelum dibubarin kan. Ada FBR, ada pokoknya banyak elemen-elemen Ormas se-Jakarta Utara yang itu tergabung dalam Jakarta Utara Menggugat. Kita kasih organ taktisnya itu kumpulan-kumpulan kan, termasuk di situ ada
ormas-ormas kobar, ormas yang lainnya lah, yang nggak bisa disebutkan banyak. Ada sekitar 25 elemen ormas se-Jakarta Utara. Nah itu menuntut wali kota 3 tahun yang lalu, kita demo di depan wali kota. Pada saat itu dulu masih 3 tahun yang lalu itu siapa wali kotanya? Pokoknya Bukan yang sekarang ya, bukan yang sekarang. Diterima, ditampung, akhirnya juga menjadi sebuah kesimpulan. Tapi akhirnya ganti lagi wali kota. Ya kita koordinasi lagi. Dan terakhir ini Pak Ali kan ganti. Dan Pak Ali udah mengeluarkan surat tugas yang isinya surat tugas itu beberapa kabak-kabak termasuk Sudin-Sudin tuh yang terkait ya. Ada Sudin Citata, ada Sudin Perhubungan, ada Sudin Lingkungan Hidup, ada kabak pembangunan, ada kabak pokoknya yang terkait sama apalah. Tapi itu nggak ada hasil yang konkret. Karena saya lihat ya gimana ya, punya keterbatasan sih Bang Atta. Karena kita lagi-lagi administrasi kota administrasi kan yang nggak punya wewenang dan masih ada tingkatannya. Artinya masih setengah-setengah lah. Kalau saya lihat ya, ini mohon maaf nih kawan-kawan PNS dan Pak Wali, artinya ya konkretnya kurang greget. Ya kita kan ngikutin aja komandan kita Pak Wali. Saya juga melihat dinamikanya di lapangan agak sulit Bang Aka. Dulu itu 11 tahun yang lalu 2011 itu saya nutup satu pool aja. Itu saya diancem-ancem mau dikasih duit 50 juta. Terus mau per bulan mau dikasih. Artinya satu pool aja kita udah gimana satu se-Jakarta Utara, pool-pool yang apa kan artinya memang tekanannya begitu besar dan kepentingannya banyak orang. Jadi kan ya namanya ini lahan bisnis orang barangkali yang kita ganggu sehingga pasti ada impact-nya. Dan saya lihat penekanan kawan-kawan sudah cukup keras. Kita nunggu sebenarnya momen kalau memang dari pihak Pemkot beserta jajaran itu nggak bisa ngatasi, ya kita akan ajukan banding secara hukum ke pengadilan negeri kah. Kita akan nuntut pemerintah Pemprov DKI nggak bisa menjalankan undang-undang. Itu barangkali banget. Mungkin juga ini kan selama ini hanya sebatas koordinasi dengan wali kota, tapi dengan gubernur belum pernah. Apakah sudah pernah ada pembicaraan dengan gubernur? Pada saat waktu itu wakil dinasnya Pak Sigit yang dulu kemarin tuh jadi wali kota Jakarta Utara, kita pernah menyambangi surat ke gubernur. Tapi sama gubernur disposisi ke Dinas Perhubungan. Dan pada saat itu kita mau diterima sama wakil Dinas Perhubungan Pak Sigit. Nah, akhirnya Pak Sigit jadi wali kota Jakarta Utara. Nah, masih tuh akhirnya kita nggak mungkin ke dinas lagi kan. Pak Sigit udah jadi pemimpin kita di Utara. Akhirnya kita koordinasi. Tapi lagi-lagi Pak Sigit ganti nggak ada keputusan kita. Buyar lagi. Ganti Pak Ali. Nah, sekarang Pak Ali masih dalam penjajahan kan. Termasuk juga kemarin Pak Ali udah melakukan penutupan jalan di Pelumpang Semper itu, melakukan jam operasional udah artinya ada upaya lah, upaya walaupun secara tidak tersirat itu banyak hal-hal yang menjadi halangan untuk melakukan penindakan. Alasan yang masuk di akal buat kita ya bagaimana kita mau nutup ini pool-pool kalau kita belum ada terminalnya, gitu lah kira-kira. Solusinya, Tapi kan permasalahannya ini terminal kan kita sewa 2-3 hektar. Sekarang gini Kak, di utara itu melalui data Dinas Citata itu 3.000 sampai 4.000 truk trailer yang ada di Jakarta Utara. Bisa bayangin 3.000 sampai 4.000. Sedangkan kalau dihitung-hitung kasarnya aja 1 hektar itu cuma muat 100. Nah, kalau 3.000 lo katakan, berarti kan kita butuh 30 hektar. Nah, di mana lahan sebesar itu di Jakarta? Kan nggak ada. Paling ya nanti diupayain ya ada terminal 1, ada terminal 2, ada terminal 3. Yang penting itu kan sesuai zonasi. Mungkin bisa kerja sama juga dengan kota-kota yang terkait dengan di pesisir pelabuhan ya seperti Bekasi yang ini kan mungkin bisa jadi untuk dicarikan lahan sebesar itu ya. Perlu koordinasi dan perlu pertimbangan matang-matang lah. Tapi kan
Saya melihat sih menujunya ke KBN karena KBN banyak lahannya kan. Kalau kita lihat di websitenya KBN tuh dia menyewakan tuh lahan. Artinya kan itu kosong. Nah, tinggal negosiasi antara, kan nggak mungkin kita yang nego, gue siapa Bang Aka? Kan pasti pihak pemerintah wali kota. Dan itu udah dilakukan, cuma belum deal, termasuk juga kita udah kolaborasi, kita sering rapat. Mungkin apa yang menjadi kendala bagi KBN selama ini, mungkin kenapa tidak ada? Iya kan namanya KBN kan perusahaan komersil walau bagaimana kan. Kan BUMD ya Bang? Iya, BUMN dia. Tapi di situ ada sahamnya Pemda DKI. Ya kalau dari sisi komersilnya memang secara keuntungan di depan ya barangkali ya agak-agak apalah. Masih mending dia sewain ke corporate Bang Aka. Karena jatuhnya per meter. Kalau ini kan per mobil Bang Aka. Kita retail tuh per mobil paling nggak salah 1 juta, 1.200.000 per mobil dalam 1 bulan. Iya, sedangkan kita butuh 1 hektar cuma dapat 100 mobil, berarti kan sebulan cuma berapa? 120 juta ya buat 120 juta iya. Padahal kalau nyewa lahan itu per meter itu kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta. Lu kaliin aja 100 meter 250 juta, udah kalah kita dari situ. Secara hitung-hitungan itu nggak dapet. Tapi kalau ini dikemas secara profesional dan didukung oleh semua instansi, akhirnya kan menjadi populasi kan. Ada lahan bisnis di situ. Artinya ini menjadi manfaat gitu loh. Tertata, ada bisnis baru, ada cara pengelolaan tata kelola pelabuhan yang baru dan terintegrasi secara digital. Ini kan menjadi momentum perubahan yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan diskusi ini kita didengar sama para pengambil keputusan yang lebih tinggi, barangkali DPR RI kah, atau Kementerian Perhubungan kan, atau bahkan Jokowi kan, mudah-mudahan aja. Ya mungkin ini masih banyak yang bisa kita gali lagi dari Bang Anung, tapi kemudian lagi-lagi selalu terbentur dengan kebijakan, dengan regulasi, dengan bukan pemangku-pemangku kepentingan yang berkait yang seharusnya kita undang, kita hadirkan atau kita mintai pendapatnya ya Bang ya. Jadi kita berharap ke depan kita akan melakukan tindak lanjut pengembangan, apakah kita bisa berdiskusi dengan pejabat dari Pelindo, kemudian dari wali kota, dari gubernur, dari Kementerian Perhubungan khususnya gitu. Bahkan kalau bisa Presiden juga memberikan atensi khusus terhadap persoalan yang sudah mendarah daging ini, sudah mengakar, sudah puluhan tahun persoalan ini terjadi dan tidak pernah ada solusi yang konkret. Pernah ada solusi tapi hanya bisa dieksekusi di beberapa bulan kemudian hilang begitu saja gitu. Jadi ini diharapkan adanya konsistensi lah dari pemerintah untuk bisa mengawal terus regulasi yang memang sudah dibuat gitu. Bagaimana kontainer-kontainer ini tidak menjadi benang kusut, tidak menjadi kemacetan, biang kemacetan, kemudian juga bisa memberikan manfaat khususnya buat warga daerah Jakarta Utara yang memang selama ini rumahnya dilewatin kontainer, banyak debu, kemudian belum lagi yang tetangganya, anaknya, adiknya, orang tuanya ketabrak kontainer. Yang kayak gitu itu persoalan yang akhirnya karena ini sudah terjadi puluhan tahun sehingga kita menganggap hal tersebut lumrah, padahal itu hal yang sangat menjijikan, hal yang sangat tidak manusiawi, sangat rendah sekali moral pejabat pemerintah ketika menyaksikan hal-hal seperti ini terjadi. Dan ini harusnya menjadi atensi khusus buat para pejabat dan para pemangku kepentingan agar hal ini tidak terjadi lagi. Itu saja mungkin Bang Anung, terima kasih waktunya. Makasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Dan demikian podcast kita dari kantorberita.co. Semoga kawan-kawan bisa terus mengikuti perkembangan berita terkini di website kantorberita.co. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Minum Bang. Ayo Bang, silakan.